Selamat siang untuk Pak dosen, Bapak Wayan Adiputra Aryawan, SST Par, MPar, dan selamat siang untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Bua, mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, jurusan Pariwisata. Izinkanlah hari ini saya akan mereview materi untuk mata kuliah Teknik Operasional Perjalanan Wisata 1. Dengan materi yang akan saya bawakan, pengantar industri perjalanan wisata. Dalam dunia pariwisata, perlu kita ketahui apa itu kepariwisataan. Menurut United Nations World Tourism Organization 1993 menyatakan bahwa tourism encompasses the activities of persons traveling and staying in place outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business, and other purposes. Undang-Undang Republik Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan menyatakan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha, sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Yang berikut tentang Biro Perjalanan Wisata. Kepariwisataan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, usaha jasa pariwisata, yang kedua, pengusahaan objek dan daya tarik wisata, yang ketiga, usaha sarana pariwisata. Usaha jasa pariwisata dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, jasa biro perjalanan wisata, yang kedua, jasa agen perjalanan wisata, yang ketiga, jasa pramu wisata, yang keempat, jasa konvensi perjalanan insentif dan pemeranan. Yang kelima, jasa impresariat. Yang keenam, jasa konsultan pariwisata. Yang ketujuh, jasa informasi pariwisata. Yang kedua, pengusaha objek dan daya tarik wisata. Pengusahaan objek daya tarik wisata dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam. Yang kedua, pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya. Yang ketiga, pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus. Yang ketiga, usaha sarana pariwisata. Usaha sarana pariwisata dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, penyediaan akomodasi. Yang kedua, penyediaan makanan dan minuman. Yang ketiga, penyediaan angkutan wisata. Yang keempat, penyediaan sarana wisata tirta. Yang kelima, penyediaan kawasan pariwisata. Dalam kepariwisataan mempunyai jenis-jenisnya, yaitu jenis-jenis perjalanan wisata. Yang pertama, business travel. Business travel merupakan perjalanan yang jelas tujuannya untuk berbisnis. Jenis yang kedua terdapat leisure travel. Leisure travel merupakan perjalanan yang seolah-olah tidak jelas tujuannya untuk bersenang-senang, tetapi sebenarnya juga untuk menambah wawasan tentang hal-hal yang ingin diketahui, seperti lingkungan, alam, flora, fauna, budaya, sejarah, adat istiadat, dan lain-lain. Jenis yang ketiga terdapat individual travel. Individual travel merupakan perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, seperti berobat, mengunjungi teman, dan lain-lain. Berikut terdapat fungsi dari BPW. The function of BPW. The function of BPW dibagi menjadi 2 fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum menyatakan bahwa Biro Perjalanan Wisata merupakan sebuah perusahaan jasa pariwisata yang mempunyai tujuan untuk mempersiapkan atau menguruskan perjalanan seseorang dengan segala kebutuhan dari perjalanan itu. Oleh karenanya, BPW berfungsi untuk
dapat memberikan penerangan atau informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perjalanan pada umumnya dan perjalanan wisata pada khususnya. Yang kedua, fungsi khusus. Travel Bureau sebagai intermediari atau perantara. Travel Bureau berfungsi sebagai perantara antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata atau sebagai supplier. Untuk kepentingan wisatawan, ia bertugas melengkapi segala informasi tentang berbagai hal yang menyangkut perjalanan wisatawan, terutama daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi, memberikan nasihat atau petunjuk tentang acara perjalanan atau itinerary yang baik, termasuk pemilihan hotel, transportasi, bar dan restoran, pertunjukan, dan lain-lain. Yang kedua, Travel Bureau sebagai organisator. Yang pertama, Travel Bureau harus bisa menciptakan kerjasama yang baik antara wisatawan, perusahaan, industri pariwisata sebagai supplier atau perusahaan angkutan, perhotelan, transportasi, restoran, objek wisata, dan lain-lain. Untuk maksud tersebut, perusahaan harus aktif melakukan kontak dan kerja. Yang kedua, menyiapkan bermacam-macam paket wisata, baik berupa tailor-made tour maupun ready-made tour yang dapat ditawarkan ke calon wisatawan. Berikutnya, kita akan membahas tentang agen perjalanan wisata. Badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam penjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan. Yang pertama, menjadi perantara dalam pemesanan tiket, angkutan darat, laut, udara. Yang berikut, mengurus dokumen perjalanan, menjadi perantara dalam pemesanan akomodasi dan sarana wisata, menjual paket wisata yang dijual oleh BPW. Yang berikut, Biro Perjalanan Wisata. Biro Perjalanan Wisata sebagai salah satu dari industri pariwisata menghasilkan produk yang mengacu pada kepuasan dan kebutuhan wisatawan. Produk tersebut adalah produk yang mengandung aspek semua jasa yang dibutuhkan wisatawan, sejak berangkat hingga kembali. 2. Biro Perjalanan Wisata dapat diartikan sebagai usaha jasa komersial yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang atau grup untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata. Biro Perjalanan Wisata mempunyai struktur. Yang pertama, terdapat komisaris. Komisaris dibagi dan menjadi direksi. Direksi menjadi dua bagian, yaitu pemasaran, yang kedua umum dan personalia. Pemasaran umum dan personalia dibagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, departemen tour, yang kedua departemen tiket, yang ketiga departemen KEU dan pembukaan. Departemen tour dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama domestic tour, yang kedua inbound tour, yang ketiga outbound tour. Yang kedua, departemen tiket. Departemen tiket dibagi menjadi dua bagian, yaitu domestik dan internasional. Departemen KEU dan pembukuan dibagi menjadi dua, yaitu keuangan dan pembukuan. Yang berikut kita akan membahas tentang general manager, supervisor, dan karyawan. Lingkup pekerjaan Biro Perjalanan Wisata. Yang pertama, terdapat fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran yaitu yang pertama making sales calls, yaitu untuk menghubungi customers dan menginformasikan produk wisata. Yang kedua, terdapat advising clients, yaitu memberikan alternatif pilihan bagi wisatawan dengan menjelaskan detail produk termasuk fasilitas dari berbagai produk wisata.
Fungsi yang ketiga, transmitting information, yaitu menyebarkan dan memberikan informasi yang diperlukan. Yang keempat, planning and carrying out promotional campaign, yaitu merencanakan dan mempromosikan atau produk perusahaan. Kita akan membahas tentang fungsi dari operasional. 1. Mengoleksi dan meninjau ulang brosur dan literatur lain dari pemasok dan menetapkan informasi yang terkini atau terbaru. Yang kedua, writing tickets atau menerbitkan atau isu tiket. Yang ketiga, booking space, mengupayakan peluang pemesanan tour maupun tiket. Yang keempat, maintaining and controlling airline ticket stock, menjaga dan mengontrol atau memantau stok tiket. Yang kelima, keeping tariffs up to date, menjaga agar info tarif selalu up to date atau terbaru. Yang keenam, designing package tours, merancang paket wisata baik untuk ready-made tours maupun tailor-made tours. Yang kedelapan, menyiapkan penghitungan harga. Yang kesembilan, menerima pemesanan jasa dan melakukan proses penyiapan layanan ke supplier seperti transport, hotel, restoran, dan lain-lain. Yang terakhir, terdapat fungsi operasional debt. Fungsi operasional debt yang pertama, melakukan pembukuan dan akuntansi. Yang kedua, melakukan pembuatan invoice dan pembayaran kepada pemasok. Dan yang ketiga, merencanakan anggaran perusahaan. Sekian dari materi yang perlu saya review pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon